Salam sejahtera saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi hari ini. Ada sukacita di antara kita dalam menyambut hari baru pagi ini untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di bumi maupun di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan. Tuntun kami yang saat ini mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan dengar dalam Yesaya 33 ayat 1 sampai 6. Yesaya 33 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan, waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang, pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu, kejayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, berbahagialah kita dapat mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Tema kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan adalah suatu harapan yang pasti dan senantiasa berpegang pada keyakinan yang teguh. Itu yang boleh kita renungkan. Jadi kalau menanti, maka satu pengharapan yang pasti, yang kedua berpegang pada keyakinan yang teguh. Sebab menanti pertolongan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan mengalami tantangan, godaan, cobaan, problem yang cukup berat. Menanti pertolongan Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan, apapun dan bagaimanapun situasi yang dialami. Saudara-saudara yang kekasih, sehubungan dengan menanti pertolongan Tuhan itu, maka di sekitar kita akan berbicara di luar dari pertolongan Tuhan. Nah, kita melihat di sekitar kita, yaitu Yesaya memberi gambaran sebagaimana teguran sekaligus kepada umat Allah. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Ini satu peringatan. Ini situasi yang dihadapi oleh Yesaya. Bagaimana Yesaya memandang ke depan, melihat pengajaran yang dapat menaklukkan negeri. Jadi Yesaya melihat ke depan, masa depan bagi umat Allah, menanti keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itu suara umat Allah dari Yesaya, Tuhan kasihanilah kami. Ini situasi yang cukup berat
sampai berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihani mereka Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ini setiap pagi dengan tangan Tuhan, saudara-saudara. Berarti setiap pagi juga kita harus menanti pertolongan Tuhan. Bukan hanya bersyukur, tetapi juga menanti pertolongan Tuhan dalam kondisi kita saat ini. Sehingga dia katakan, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Jadi jelas situasi menanti Tuhan itu konkretnya, saudara-saudara, penuh dengan tantangan dan bahkan dimungkinkan dalam kesesakan. Sehingga menanti pertolongan Tuhan satu-satunya adalah berseru kepada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Kristus, kita yang percaya di dalam Kristus, maka kita selalu mengandalkan Kristus, pertolongan Kristus yang selalu kita nantikan. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Orang-orang di sekitar kita tentu berbeda dalam pengharapan. Nah, karena itu kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 6, masa keamanan akan tiba bagimu, kejayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, suatu harta benda Sion. Ini yang kita harus miliki, bahwa menanti pertolongan Tuhan, kita sedang berhikmat dan memiliki pengetahuan yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Ini kunci bagi kita menanti pertolongan Tuhan di dalam Kristus, yakni kita jadi menanti, intinya kita berhikmat dan muncak pengetahuan yang semakin dipulihkan oleh Tuhan, semakin dibenarkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, itulah harta dari Sion. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, dalam kondisi sukacita atau susah atau senang, kami percaya Tuhan adalah pertolongan kami. Kami percaya, kami menanti pertolongan Tuhan setiap hari. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami Tuhan, sehingga seluruh karya kami hanya menanti pertolongan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.